Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Indra Janarta. Saya bersekolah di SMA 1 Situbondo, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 25. Di video ini saya akan membahas tentang rasisme yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Video ini merupakan tanggapan terhadap tugas PPKN yang diberikan kepada kita oleh Pak Damai selaku guru PPKN saya, yang dimana kami atau saya akan mengutarakan atau menyampaikan pendapat tentang ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Namun sebelum itu, agar perbincangan kita lebih santai, saya terlebih dahulu akan membenah tempat. Oke, let's go. Tempat saya sudah benahi. Sekarang mari kita berbincang dengan santai dan silahkan kalian dengarkan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video di bagian kanan saya di sini. Silahkan kalian nilai dan berikan tanggapan terhadap video ini. Apa? Oh, inilah kelakuan bocah-bocah di Indonesia. Men, bocah-bocah. Ya kita mana? Anjing nomor tebel tuh goblok. Yang gila. Yang gila. Siapa yang bilang tadi? Saya mau kasih Anjing masuk. bibirnya tebel goblok. Saya mau Weh, kasih bibirnya masuk di tebel. video. Saya mau kasih masuk di video soalnya. Oh, thanks. Baik, apa tanggapan kalian terhadap video yang saya tampilkan tadi? Merasa sakit hati atau merasa senang hati? Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu arti integrasi nasional dan rasisme. Integrasi nasional adalah proses penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan rasisme adalah suatu paham yang merasa ras dirinya lebih tinggi dari ras yang lain. Lalu, apa hubungannya integrasi nasional dan rasisme ini? Tentu ada. Belakangan ini banyak beredar berita-berita tentang rasisme. Contohnya seperti ini, dan ini. Tidak usah jauh kita mengambil kesimpulan. Dari video yang saya tampilkan pada awal tadi, bisa kita simpulkan perilaku rasisme ini tidak hanya diucapkan secara langsung atau istilahnya face to face. Namun, bersosial media pun kita sering menemukan perilaku rasisme sara, baik dari platform Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kita ambil contoh lagi, kasus rasisme yang cukup menghebohkan suatu negara. Contohnya berita berikut ini. Berita tersebut menjelaskan terjadinya kesalahpahaman oleh warga Surabaya kepada mahasiswa dari Papua mengenai bendera merah putih yang tergeletak di luar asrama. Dimulai dari situ, para warga berkumpul dan mengepung di sekitar asrama yang berada di Surabaya dan berkata rasis kepada mahasiswa Papua. Akibat dari kesalahpahaman tersebut, terjadi demo di tanah Papua yang cukup besar dan menghebohkan. Bahkan, Kapolda daerah tersebut, daerah tempat demo mendapat luka yang cukup berat di kepala. Pendapat saya pribadi, perilaku rasisme adalah perilaku yang sangat-sangat tercela dan sangat-sangat buruk.
dari video atau berita yang saya tampilkan barusan, perilaku rasisme ini tidak cukup diucapkan secara langsung, melainkan juga ketika kita bersosial media. Satu hari pun saya sering menemukan kata-kata rasis atau konten-konten yang rasis. Dari video awal tadi dan banyaknya berita tentang rasisme ini, tak banyak pelakunya adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Mari kita simpulkan, moral pemuda bangsa ini sudah terkikis habis oleh zaman, sehingga mereka tidak bisa membuat kata-kata yang sopan ketika mereka bersosial media. Mungkin bagi negara ini adalah masalah yang kecil, namun ketika masalah ini diteruskan dan berkelanjutan, maka masalah ini akan semakin membesar dan berpotensi untuk mengancam integrasi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Bagi pelaku rasisme, hal-hal seperti ini mungkin mereka anggap senang. Mereka anggap kepuasan bagi diri mereka. Namun, jika saya memposisikan pada pandangan korban, jika tidak ada tanggapan dari pemerintah kita, mungkin saya tidak akan percaya lagi kepada pemerintah bangsa ini. Simpulan akhir saya, rasisme ini dapat berpotensi besar mengancam integrasi bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.